Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 kelas B akan mendiskusikan hasil prestasi kami, yaitu tentang etika yang beranggotakan saya Marta Masuki NPM E1B024002 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Abram Ronald Febrianto NPM E1B024072. Perkenalkan, nama saya Saskia Amelia Fitar dengan NPM E1B024022. Perkenalkan, nama saya Riri Dwi Arianti dengan NPM S1B024054. Saya Nur Aida Makfuri NPM E1B024056. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos, yang berarti watak, sikap, cara berpikir, kebiasaan atau adat. Etika adalah kelompok filsafat praktis, yakni filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Definisi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan atau mengancam desintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Cibongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Alasan mengapa diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, dekandensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kedua, korupsi akan bersima merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan lemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain sebagainya. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan diambil oleh setiap warga negara. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis sebagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Beberapa kasus yang memperlibatkan keterampilan individu atau kelompok dalam merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa, misalnya kepatuhan membayar pajak, mencegah korupsi, dan lain-lain dengan pendekatan Pancasila. Contoh kasus kualitas pendidikan yang rendah, misalnya sistem pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat buruk, biaya sekolah yang semakin mahal tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Memang siswa selalu lulus dengan nilai yang sangat baik, tetapi angka tersebut hanya di atas kertas. Buktinya kualitas penduduk Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Tak heran kita selalu mendatangkan negara ahli dari luar negeri, sementara kita selalu mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebagai buruh atau pembantu. Kualitas pendidikan di negara Indonesia memang tergolong rendah. Hal ini disebabkan tingkat kepedulian yang sangat lemah antara sesama masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dikendalikan oleh penerapan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemerintah berperan penting dalam hal ini. Kondisi bangunan sekolah sudah tidak layak menjadikan gedung sekolah. Daripada memberi tunjangan kepada anggota DPR, lebih baik dana tersebut dipergunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah beserta fasilitasnya.